Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Yeremia pasal 31 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Boleh dikatakan di seluruh kitab Yeremia di pasal ini yang paling ada rasa dan berselamat, semangat. Semua penderitaan di masa lalu semua telah berlalu, dan apa yang pekerjaan berat mereka semua mendapat ubah. Seperti kerja berat mereka seperti seorang perempuan yang melahirkan anak. Penderitaan dalam melahirkan anak ini pasti ada upah. Israel diangkut ke pembuangan dan dibawa tindasan kuk yang berat, tetapi Allah suatu hari mengubah segalanya, memulih reverse segalanya. Dan di dalam pasal ini penuh dengan suara-suara sukaria, suara deklarasi yang kuat, suara-suara yang dari pesisir, dari bangsa-bangsa, sorak-sorai. Pada saat Allah bekerja demikian, seluruh bumi bergetar. Dan di tengah-tengah Israel ada berapa suara tokoh. Suara tokoh atau tema orang. Pertama, Yakub wakil dari ayah Israel, bapak Israel, dia akan dibawa Allah kembali. Kedua, Efraim melambangkan sebelah utara. Dulu sebelah utara Israel mereka tidak mau mendengar, tetapi hari ini putra sulung ini mereka berseru meratap di hadapan Tuhan. Kemudian nenek moyang mereka Rahel, waktu dia melahirkan Benyamin, dia meninggal. Rahel, dia ibu yang menangis, tangisan yang pahit dan pedih. Tapi hari ini menghibur Rahel yang tidak mau dihibur. Kemudian putri Israel, dalam teks Cina juga disebut umat. Kita juga di sini disebut umat. Dikatakan suatu hari anak putri ini mereka selalu seperti bimbang dan Allah bertanya, kapan kamu mau berbalik? Kalau kamu mau berbalik, aku akan membuat hal yang baru. Seperti di ayat 22, perempuan merangkul laki-laki. Kemudian setelah itu dikatakan, aku bangun tidur dan melihat tidurku menyenangkan. Ini tokoh Yeremia ini. Waktu dia menubuat satu yang sangat menderita, hatinya juga gemetar. Tapi hari ini menerima bahwa Allah mengubah masa depan Israel. Hatinya mendapatkan penghiburan. Dia berkata, aku bermimpi yang lami. Hal-hal yang Allah katakan yang baik ini. Dan yang terakhir, Allah kembali membuat perjanjian yang baru bagi kaum Israel. Dan sampai di pasal ini selesai. Dalam pasal ini bisa di dalam 10 poin kecil.
Saya dengan tema hari ini, Tuhan dengan mengasihi Israel dengan kasih yang kekal selamanya. Ini dibagi dalam 3 bagian, dalam 3 poin. Pada saat Tuhan menyelamatkan Israel, maka bangsa-bangsa akan bersorak-sorai. Pada saat Tuhan menyelamatkan Israel, bangsa-bangsa akan bersorak-sorai dan bersuka cita. Poin pertama di poin pertama 1 sampai dengan 6. Tuhan kembali membangun Israel. Waktu kita membaca, kita akan menemukan kata pada waktu itu. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel. Ayat ke-6 dikatakan, sungguh akan datang hari bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo mari kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Kalau kita membaca kitab Yeremia, tidak ada tertulis waktu, tetapi tidak ada penetapan tanggal pada waktu itu. Dan apa yang difirmankan Tuhan itu akan terjadi. Jadi waktu Allah berfirman pada waktu itu, aku akan menjadi umat keluarga Israel, bukan menyatakan sekarang. Sekarang Israel dalam penderitaan, mereka telah diangkut ditawan di Babel. Dan walaupun masa sekarang juga masa yang akan datang, yang mengatakan buah ara yang baik akan ditawan diangkut ke pembuangan. Mereka di sana akan menghadapi hasil dari dosa-dosa mereka. Allah berfirman, aku akan menggunakan tanganku yang kejam menghajarmu. Di sini Allah telah berfirman untuk menyatakan bagaimana membangun masa depan Israel. Dulu penuh dengan ratapan, dengan kesedihan, tetapi di sini Allah menghibur Israel dan membangun kembali Israel. Kita ada beberapa poin, kita harus jelas. Pertama, waktu Raja Yosia mengadakan pemulihan rohani, kemudian Yeremia dipanggil. Kemudian seperti perubahan tentang aturan atau politik keagamaan. Tetapi masa itu Yehuda sangat dalam keadaan berjaya. Pada saat itu Yeremia terus bernubuat yang menyatakan bahwa bencana akan datang dari utara. Di masa hidupnya dia mengalami bagaimana yang bencana yang datang utara itu, yaitu Babel di tahun 597 sebelum Masehi mengepung Yerusalem. Dan masyarakat dalam Israel dibagi 2 bagian. Sebagian diangkut pembuangan dalam pembuangan pertama di Babel. Ini yang disebut buah ara yang baik. Sebab terhadap mereka Allah punya rencana yang spesial. Dan yang bagian yang kedua, yaitu rakyat dan raja yang tinggal di Yerusalem. Dan Allah menyatakan bahwa mereka buah ara yang jelek, yang buruk. Dari 597 Masehi sampai 587 Masehi, Allah terus menyatakan kehendak dalam penghukuman ini. Buah ara yang baik telah di 597 Masehi telah diangkut ke Babel. Yeremia menyatakan
hari pembaharuan bagi di Yerusalem. Jangan mengira telah lepas dari bencana, sebab nabi palsu telah bermuat dalam 2 tahun. Allah telah membawa mereka pulang. Sekalian memberitahukan bahwa nabi palsu bukan hanya nubuatan yang palsu, tetapi nasib mereka juga sangat buruk. Allah turun tangan, semua orang-orang ini mati. Kemudian sampai hari ini pasal 31 Allah menyatakan bahwa Dia akan memulihkan Yerusalem. Ini yang akan basah pada waktu Allah berfirman pada waktu itu, atau pada waktu itu Allah telah merancangkan hal yang terjadi di dalam sejarah. Waktunya belum ditentukan, belum ditepatkan. Tapi Allah menggunakan seluruh situasi untuk mendesak agar semua ini terjadi. Allah tidak langsung turun tangan untuk agar semua berhasil, atau menggunakan banyak unsur-unsur agar hal itu terjadi. Dan ayat 1 sampai dengan 6 Allah berfirman, Aku akan melepaskan mereka, meluputkan mereka dari pedang, agar mereka mendapatkan istirahat, sebab mereka mendapat kasih karunia di padang gurun. Di masa di padang gurun Allah mengikat perjanjian terhadap ini di masa lalu, yaitu pengalaman waktu Israel keluar dari Mesir, nenek moyang mereka. Dan Allah berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab aku melanjutkan kasih setiaku denganmu. Ini terhadap nenek moyang mereka yang dikatakan dengan kasih yang kekal. Sekitar ratusan tahun kemudian kembali Allah berkata bahwa kasih ini adalah kasih yang kekal sampai kepada di negara di ambang bencana mereka diangkut ke Babel. Allah berfirman, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Dan di sini ada satu kespesialan. Di pasal sebelumnya juga ada, cuma kemarin tidak ada waktu untuk menjelaskan. Dia akan menggunakan kata kerja atau cara berkata untuk menegaskan dikatakan, Aku membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Kita akan melihat lebih banyak lagi perumpamaan seperti ini. Pada saat kamu dibangun kembali, kamu akan menghias diri, kamu akan tampil dengan tari-tarian orang yang bersukaria, seperti kita yang akan menyambut hari raya Sukkot. Kita seperti orang Israel. Sekarang kita seperti orang Israel yang di Babel. Kita mengalami kesalahan kita. Pada suatu hari Israel akan kembali di Gunung Samaria untuk membuat kebun anggur kembali dan akan memetik hasilnya. Mereka bisa menikmatinya sendiri, bukan untuk menanamnya, tetapi dipersembahkan untuk Babel. Tetapi mereka bisa menikmatinya. Ayat 7 sampai dengan yang kedua dari ayat 7. Pada saat ini berjadi, maka orang-orang akan berseru, para penjaga akan berseru di Gunung Efraim, Ayo mari kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Kita tahu kata ini, waktu perpecahan di Israel, mereka tidak akan mengucapkan kata-kata ini, sebab orang Israel Utara, mereka tidak akan naik ke Yerusalem untuk menyembah Allah, tetapi mereka di Betel
untuk menyembah Tuhan, tetapi menggantikan dengan sesuatu untuk menyembah Tuhan. Tetapi di utara selatan mereka menyembah Tuhan di Sion, tetapi yang Israel utara mereka tidak bisa naik ke Sion karena hubungan mereka sangat buruk waktu itu, terpecah. Mereka sampai di Sion hari ini akan datang, dan rencana Allah itu akan dilaksanakan. Bukan hanya pada waktu itu Yakub bersukaria dengan nyanyi-nyanyian, mereka akan memuji Tuhan dengan dikatakan Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Ini adalah proses. Mereka telah di pembuangan, mereka mengalami semua anugerah ini, mereka bersyukur dan memuji, dan mereka terus berdoa. Dan orang-orang yang sisa-sisa tertinggal, dia mau Tuhan untuk membawa mereka kembali pulang. Dan dia saat ini menyatakan para penjaga di atas gunung Efraim, mereka yang awalnya menanam anggur di kebun anggur, tetapi mereka bisa naik ke Sion untuk menyembah Allah, yaitu ialah penjaga-penjaga. Di situ mereka memuji dan berdoa pada Tuhan. Maka Allah berfirman, aku akan membawa mereka pulang dari sebelah utara. Yang mereka yang datang ada mereka, sesungguhnya aku membawa mereka dari tanah utara dan mengumpul mereka dari ujung bumi. Dan di antara mereka ada orang buta, lumpuh, perempuan mengandung. Dan mengapa di sini dia cuma dikatakan para perempuan? Sebab kebanyakan para kaum laki-laki mereka sudah meninggal. Dari pertama waktu mereka diangkut ke pembuangan dari Israel ke Babel, dalam perjalanan diangkut pembuangan mereka banyak yang meninggal dalam perjalanan, dan mereka lumpuh sebab mereka berjalan cukup jauh, dan juga waktu ditawan mereka menghadapi kekejaman di sana sehingga mereka pun lumpuh. Dan mengapa ada orang buta? Sebab di dalam perjalanan mereka ada orang-orang yang berpengaruh, mata mereka dicongkel. Dan maksudnya agar mereka jangan membawa para umat untuk Israel untuk kembali ke Israel. Jadi di sini Allah akan membawa mereka dari tanah utara. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Mereka menangis pulang dengan menangis. Mereka bisa pulang dengan hati yang bersukaria dan sangat terharu. Tidak terpikir suatu hari mereka bisa kembali pulang. Dan Allah berfirman, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, melalui jalan yang mudah. Seperti yang dikata kitab Yesaya, tanah yang tinggi-tinggi akan diratakan, bukit-bukit besar dan kecil akan bersukaria, sebab Allah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Satu hal yang bisa mengharukan, Allah tidak menganggap diri bersama dengan orang Efraim. Dia di situ menjadikan bapa bagi Israel dengan sebutan sebagai hubungan antara bapa dan anak. Maka disebutkan di sini Efraim adalah anak sulungnya.
Di sini di poin yang ketiga, bangsa-bangsa bersorak-sorak melihat bagaimana Israel dipulihkan, dibangun kembali. Di sini bukan hanya Israel, tetapi orang-orang yang dengan menangis karena dibawa kembali. Tetapi di sini disebut juga di ayat ke-10, dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukan di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakan Dia telah menyerahkan Israel, akan mengumpulkannya kembali dan menjaga sebagai domba kawanan terhadap dombanya. Di kitab Yesaya bagaimana menerangkan Tuhan membawa kawanan domba ini seperti seekor induk domba yang dengan lemah lembut menuntun anak dombanya kembali dalam kawanan dombanya. Mereka kembali ke tanah perjanjian. Allah di sini membebaskan mereka, telah menebus mereka dengan orang yang lebih kuat daripadanya, dan menjadikan tempat ini tanah anugerah. Di situ ada anggur baru, ada minyak. Anggur baru adalah disebut anggur, dan minyak adalah hasil panen dari buah zaitun. Di situ karena ada gandum, ada minyak. Di situ anak kambing, domba dan lembu sapi. Mereka seperti tanam yang dialiri baik-baik, penuh dengan nutrisi yang baik dan dipuaskan. Mereka tidak lagi dalam kekhawatiran, dan anak-anak darah bersukaria menari beramai-ramai. Anak-anak muda dan orang tua akan bergembira. Mereka menyanyikan sebuah lagu. Mereka sambil menyanyi, sambil memukul rebana. Allah mengubah perkampungan mereka menjadi kegirangan, dan akan menghibur mereka, menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dengan umatku menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian di poin yang ketiga, Allah di sini melakukan bukan hanya mereka bersukaria, tetapi hidup mereka dipuaskan seperti tanaman yang dialiri air yang baik. Dan di situ bangsa-bangsa akan memberitakan dan juga tanah-tanah pesisir yang jauh, mereka juga akan memberitakan hal itu. Allah menunggarbalikan suatu bangsa, suatu suku. Kita sampai di bagian B. Di sini ada 4 bagian. Ini pembicaraan berapa tokoh orang yang berbicara dengan Allah. Yang pertama 1 sampai 17, yaitu yang pertama yaitu Rahel, yaitu tangis yang dikatakan, beginilah firman Tuhan, dengarlah di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih, Rahel menangisi anak-anaknya. Rama adalah tempat di mana Rahel dikuburkan. Di situ seperti ada satu tangisan yang kekal seluruh suku pada mengingat tempat itu, yaitu nenek moyang mereka, Rahel. Mereka di Rama dikuburkan. Karena melahirkan Benyamin, dia meninggal. Dari zamannya Rahel sampai di zaman
para pegawai-pegawai, para pembesar-besar Yerusalem diangkut ke pembuangan, mereka juga dikumpulkan juga di Rama. Jadi banyak orang di situ meratap, menangis. Di sini bukan hanya suatu tanda dalam sejarah. Dan sekarang di tahun 597, orang-orang yang diangkut pembuangan, mereka pun akan kepedihan hati mereka. Dan di tahun 587, dan ini tempat mengumpulkan mereka yang mau diangkut ke pembuangan. Boleh dikatakan di situ satu tempat perkumpulan tawanan. Kemudian ayat 16, beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu menangis matamu dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayamu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, aku akan kembali dari negeri musuh, masih ada harapan untuk hari depan. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali daerah mereka. Di sini waktu dari tempat di mana mereka dikumpulkan untuk diangkut pembuangan, dari situ Rahel di situ meratap, orang-orang yang ditawan juga di situ meratap. Tetapi di saat itu kuncinya Allah menghibur Rakit. Sebab mereka juga akan menerimakan jeripaya mereka, ada ganjaran. Ada orang yang mati waktu diangkut pembuangan, tetapi di sini suatu hari anak-anakmu akan kembali kembali ke negara mereka. Kita ingat ya 29, waktu mereka setelah mereka diangkut ke tanah pembuangan, berdoalah untuk kesejahteraan kota itu, bangunlah rumah dan berkebunlah, menanam anggur di situ agar orang-orangmu bertambah banyak. Suatu hari aku akan membawamu kembali dengan segerombolan orang. Agak di sini ratapan seorang ibu 18 sampai dengan 20. Di sini dikatakan sebagai seorang ayah, seorang bapak yang merindukan anaknya Efraim. Rasa rindunya seperti terikat bersama dengan anaknya. Di sini Efraim sendiri meratap baginya. Kalau Efraim 100 tahun sebelumnya bisa berbuat demikian, mereka tidak perlu di negara mereka dibinasakan. Dikatakan engkau telah menghajar aku dan aku menerima hajaran. Di sini dua kata kerja dalam dua cara pengungkapan. Untuk mempertegas perkataan, engkau telah menghajar aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Orang tidak punya kekuatan untuk berbalik. Bukan berkata aku bertobat, aku bisa berbalik. Efraim melihat kenyataan dalam dirinya. Dia tidak bisa untuk berbalik. Ini adalah suatu doa. Bawalah aku kembali, aku berbalik. Sebab engkaulah Tuhan Allahku. Aku berbalik, aku benar. Sesudah itu, sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu dan akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung.
Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayanganku, gerangan Efraim bagiku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya, sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Aku tidak tahu akan menyayangi, demikian firman Tuhan. Pada saat Allah hendak menghajar Efraim, hati Allah sangat sakit, tetapi Efraim tidak tahu untuk berbalik. Tadi suatu hari pada mereka berkata, aku menyesal, aku berbalik. Allah berfirman, aku hendak menyayangi mereka, sebab hatiku terharu terhadap dia. Adakah kamu terpikir demikian juga sikap Allah terhadap kita? Walaupun kita sangat rendah dalam situasi yang menyedihkan, bahkan tidak tahu untuk berbalik, tetapi Allah berfirman, aku akan menyayanginya. Walaupun kita menghadapi kesusahan, tetapi dia tetap sebagai ayah, sebagai bapak. Di sini dikatakan anak darah. Waktu mereka diangkat pembuangan, kamu sendiri harus mendirikan bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Ingatlah suatu hari kamu menggunakan lewat tanda-tanda untuk pulang. Perhatikan jalan dengan baik-baik, hai yang telah, yakni jalan yang telah ketempuh, hai anak darah Israel, kembali ke kota-kotamu ini. Mereka kembali dari tawanan, mereka akan menjadi buah ara yang baik. Sesungguhnya hati mereka sebelumnya juga merasa kesal. Mengapa Zedekia umatnya juga tinggal di Yerusalem, sedangkan kami diangkut ke pembuangan di Babel? Dan ada cara lain, mereka buah ara yang baik sehingga tinggal di sana, kami buah ara yang buruk diangkut ke pembuangan. Bukan demikian? Tetapi mereka waktu ditawan di Babel, mereka mengalami proses pengujian, kemudian mereka akan menjadi umat Allah. Kembali Allah menciptakan suatu hal yang baru. Perempuan merangkul laki-laki, hal yang baru. Awalnya kaum laki-laki harus melindungi atau merangkul bagi istrinya atau bagi negara. Maka selamanya tidak ada posisi yang sejajar, tetapi di sini kamu melihat perempuan merangkul laki-laki. Ya, di dalam Alkitab kita bisa membaca perempuan yang membuat kita salut seperti Ruth, Esther. Tetapi mereka adalah perempuan yang jumlah sedikit. Kedudukan perempuan selalu direndahkan. Sejak dari Adam yang mengatakan bahwa perempuan yang kau berikan denganku itu, yang sejak itu menjadi hal demikian. Jadi semua seperti tidak ada hari yang baik. Menghadapi permasalahan semua pada mundur. Kemudian hubungan laki-laki dan perempuan itu tidak sejajar. Banyak yang menyakiti atau yang tertindas. Seperti saya melihat ada seorang perempuan, dia orang yang baik, dia juga yang anak soleha untuk terhadap keluarganya. Kakak
yang laki-laki tidak berbuat demikian, tetapi ayahnya tidak memperhatikan anak perempuannya itu. Dia menganggap perempuannya seperti tidak ada, hanya yang dimau untuk menghasilkan uang untuk mereka saja. Demikian juga di Hong Kong, pada saat pembagian warisan, setiap anak, bagi anak laki-laki mendapatkan warisan, tetapi tidak ada untuk anak perempuan. Dalam di film, seorang anak perempuan, dia ingin menjadi ahli. Ini kisah di Amerika, ingin menjadi pemusik yang terkenal. Banyak orang memberi saran untuk jangan berbuat demikian, tetapi dia bersikeras. Dia menjadi dirijen. Waktu dia naik di mimbar, semuanya yang adalah yang pemain-pemain musik itu semuanya laki-laki. Dia yang memimpin. Dan di zaman dulu, baik itu alat-alat musik itu kebanyakan semua laki-laki, tidak ada yang perempuan. Jadi dia sebagai perempuan, waktu dia naik ke mimbar untuk mulai memimpin para pemusik semuanya lari semua. Masih ada juga film dalam Kapal Pesisir yang selalu perjalanan yang sulit, juga perjalanan yang mendapat keterobosan, juga seorang perempuan. Itu pada masa itu mereka juga melawan, tidak setuju dengan dia, sebab apalagi kalau seorang perempuan kalau berenang pakaiannya terlalu banyak. Jadi laki-laki dan perempuan tidak sejajar itu selama juga ada. Tetapi Allah terus menciptakan sesuatu yang baru. Di gereja 611 kita mengatakan bahwa istri harus membentroki laki-laki sebagai penolong bagi suami. Waktu kami mendengar, kami cuma tersenyum saja. Kami tidak mengerti cara pengajaran masyarakat perempuan mengubah situasi, mengubah masyarakat. Kita melihat Israel punya spesialnya sendiri. Kalau kamu melihat IDF di Israel, yaitu tentara Israel, banyak anak-anak perempuan yang berperang. Mereka sampai pada perubahan yang demikian, tetapi ada beberapa dari nabi-nabi ke adatnya, kebiasaan mereka masih tetap menganggap anak perempuan itu tidak ada kedudukan. Ayat 20. Di sini pada saat mereka kembali dari pembuangan, mereka kembali ke Yerusalem di Sion. Maka di sini dikatakan orang-orang akan mengucapkan perkataan ini apabila Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman benar, hai gunung-gunung yang kudus. Allah seperti mengubah situasi pada saat mereka kembali. Mereka menyanyikan lagu Sion, kiranya Tuhan memberkati engkau. Di sana akan ada duduk Yehuda bersama segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Ini bukan menyatakan kerajaan negara sebelah utara, tetapi di sini menyatakan keluarga suku selatan Yehuda dan orang-orang yang di kota-kotanya. Jadi Allah terhadap Yehuda mempunyai rencana yang sendiri, dan
kita melihat Allah mengerjakan sesuatu sangat teliti. Mengapa begitu harus ada tokoh di sini? Mengapa pemulihan negara Israel seluruh bumi bersorak-sorai? Sebab yang Allah rencanakan lebih dari apa yang kita pikirkan atau kita rencanakan. Allah bukan hanya memulihkan Israel dan juga memulihkan Yehuda dan menghibur orang-orang yang ditawan, menghibur mereka agar mereka dipuaskan. Bagi orang yang merana dipuaskan. Kemudian dikatakan, sebab itu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan. Saya berpikir ini seumur hidup mimpi Yeremia yang dia ingat, mimpi yang indah. Allah memberitahukan hal yang akan terjadi di masa depan. Di dalam mimpinya dia melihat suatu itu seperti telah terjadi di depannya. Tetapi harus ingat, waktu itu akan datang, bukan hari ini akan terjadi, tetapi Yeremia melihat dengan hati yang gembira. Kemudian ayat 27 dan Allah mengikat perjanjian dengan Israel yang kekal. Ini perjanjian baru, berbeda dengan perjanjian lama. Di ayat ke-22 dikatakan, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku yang telah mereka ingkari meskipun aku telah menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Sebanyak sekali kita berpikir bahwa ikatan janji itu seperti perjanjian antara perserikatan antara negara yang besar dan kecil. Tetapi dari pandangan Allah, ini perjanjian ini seperti perjanjian para pernikahan, sebab Allah akan menjadi suami bagi Israel, tetapi mereka mengingkari janji seperti di kitab yang diterangkan dalam kitab Hosea di ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan kepada kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Dan perjanjian lama ditulis ditulis dalam loh batu. Tapi sekarang ditulis dalam hati siapa? Yaitu ditulis di dalam hati umat yang kembali dari pembuangan. Ini seperti perjanjian yang umum. Semua punya hati, dan perjanjian itu ditulis dalam loh hatinya. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa bedanya ditulis dalam hati mereka dan loh batu? Ada orang bertanya, di mana datangnya 10 perintah Allah? 10 perintah Allah yang ditulis dalam perjanjian baru bagi umat Israel. Aku akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatku. Ayat 34. Dan tidak usah lagi orang yang mengajar sesamanya dan mengajar saudara-saudara dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ini juga hal yang baru dalam perjanjian baru. Jadi tidak perlu ada guru yang mengajar. Roh Kudus ada di dalam batin mereka, dalam hati mereka yang mengajar orang. Walaupun di sini tidak ditulis soal Roh Kudus, tetapi 10 perintah Allah ditulis di dalam hati manusia.
bagaimana manusia bisa mengenal Allah. Harus ada pekerjaan Roh Kudus, zaman dari Roh Kudus yang digerakkan manusia dari dalam hati, bagaimana untuk berpegang pada hukum Allah. Kalau tanpa Roh Kudus, menerangkan perjanjian baru itu tidak bisa dilaksanakan, sebab tidak ada orang yang bisa mengenal makna dari Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan kenallah Allahmu. Kemudian aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingatkan dosa mereka. Di dalam 10 perintah yang lama, setiap perintah itu seperti ada yang saling berpaduan hukuman, tetapi di sini disebutkan aku akan mengampuni kesalahan mereka dan aku tidak memperhitungkan lagi, aku tidak akan lagi mengingat dosa-dosa Israel. Walaupun dosa Israel telah bertimbul-timbul ratusan tahun, tetapi aku tidak mengingatkannya lagi. Seluruhnya mereka dibebaskan kembali, memberi kehidupan yang baru dengan 10 perintah yang baru di dalam hati mereka. Kemudian dikatakan kalau suatu hari matahari tidak menerangi siang, malam tidak ada bulan kalau di Laut Biru tidak ada yang menggerakkan saya seperti terbalik menulis, maka perjanjian ini baru akan digagalkan maksud Allah. Asal ada matahari selamanya masih ada, perjanjianku tetap ada, membawa rakyatku dan menaruhkan perjanjian di dalam hati mereka. Ini perjanjian yang kekal, hubungan yang kekal. Suami kembali mendapatkan hati istrinya, ayah seorang bapa kembali mendapatkan hati anaknya. Pemulihan sempurna, keselamatan sempurna. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya.
segala kemuliaan kuasa bagi Engkau. Engkaulah kemenangan. Tuhan Yesus, kami muji dan meninggikan hari ini. Di ayat 31 ayat 3 dikatakan, dari Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara semua, mari kita berdoa untuk Israel. Kita berseru pada Allah sebab Israel masih dalam peperangan. Allah berfirman kepada Israel, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tapi hari ini Israel masih dalam peperangan. Mari kita berdoa kiranya kasih Allah ada pada Israel, pada umat Israel. Saudara semua, di dalam hati kita adakah sesuatu yang perlu untuk diubah sehingga kita bisa kembali dibangun kembali? Kita mari berdoa untuk diri kita. Adakah suatu bagian atau tempat mana hari ini Allah mempunyai satu janji? Dikatakan pada waktu itu Allah kembali untuk membangun kita, yaitu di saat ini Allah kembali mau membangun kita. Mari kita berdoa. Tuhan, mohon Engkau tolong kami seperti di dalam ayat Engkau akan membawa umat Israel kembali, dan juga mohon Engkau juga menolong kami untuk membuang segala bagian yang keras tekuk kami, Tuhan, agar kami bisanya masuk di dalam perjanjian yang baru, masuk di dalam perjanjian baru yang dipenuhi dengan kasih-Mu yang menarik hati kami. Tuhan, kasih-Mu menarik kami lebih dalam lagi untuk memikat hati kami.
Tuhan, hari ini Tuhan, jika Engkau berkata, aku membangun kembali Engkau, kami akan dibangun. Engkau kita berseru untuk Tuhan. Tuhan, Engkau membangun kami kembali. Engkau membangun kami kembali sehingga kami dibangunkan kembali. Tuhan, kita berseru pada Tuhan, kiranya Tuhan menjadi Raja di dalam hidup kita. Tuhan, hatiku teguh di dalam Engkau. Tuhan, persiapkanlah hati kami untuk masuk di hari penebusan dosa. Agar jiwa kami selalu terjaga. Tuhan, Engkau membawa kembali kami kembali, maka aku kepada kita mari berseru untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam penebusan dosa ini. Kita berseru kepada Allah untuk memberikan belas kasihannya, kasihkan kepada kita. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Berseru kepada Engkau, Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Kami adalah milik Engkau. Kami akan kembali kepada Engkau. Segala kegelapan pada saat kami mengaku dosa, Tuhan, Engkau mengampuni. Dan semuanya, Tuhan, kami disucikan. Kami mau mempersembahkan diri kami kepada Engkau. Terima kasih, Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial kita staf gereja dan para pelajar gereja kami. Hari penebusan dosa, kami sebagai orang Lewi, sebagai kepala untuk pertama. Dan saya mengundang saudara semua, untuk saudari mengundang kalian untuk berdoa bagi staf gereja dan tim para pelajar agar mereka bisa masuk sungguh-sungguh dalam penebusan dosa. Dan untuk para saudara, silakan untuk berdoa bagi hari Jumat dan Sabtu untuk para jemaat untuk berdoa untuk bisa sungguh-sungguh masuk dalam pengakuan dan penebusan dosa ini, agar kita semua selalu bisa kembali, kita bisa bertobat kembali kepada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau, Tuhan, untuk di hari ini kami bagi staf gereja dan tim pelajar dan juga hari Jumat dan Sabtu, FN
Jemaat kami berharap kepada Engkau, kiranya dalam roh kami, dalam jiwa kami melihat kelemahan hidup kami, dan bukan hanya umat Israel mereka kembali bertobat, kami pun perlu bertobat. Kiranya Tuhan Roh memberikan roh pertobatan bagi kami, agar kami sungguh-sungguh hari kami sungguh-sungguh mengatasi segala kelemahan kami, sehingga hidup kami, sehingga kami mendapat kebebasan. Dalam nama Yesus berdoa, amin. Saudara semua, pada saat hati kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan berbalik kepada dia akan Allah di sini harus memberikan perjanjian baru kepada kita. Dan di sini dikatakan, aku akan memperhatikan kamu, aku akan menepati janji kepadamu, mengembalikan negara kepada tempat ini. Dan di sini Tuhan memberikan perjanjian baru. Engkau akan menjadi umatku, aku akan menjadi umatmu. Taurat. Di sini demikianlah perjanjian juga adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menulis dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan kita bersama menulis Taurat Tuhan di dalam hati kita. Kiranya kita mohon Roh Kudus agar Taurat Allah ini ditulis di dalam loh hati kita. Roh Kudus, kami berseru kepada kiranya Tuhan, Taurat Allah 10 perintah Allah Engkau tulis di dalam loh hati kami. Kami deklarasikan, ya Allahku, Engkaulah Allah Bapa yang mengasihi kami. Kami adalah umat Allah yang mencipta kami. Kami adalah umat-Mu, adalah anak-anak-Mu. Kami berkeputusan untuk mengikuti segala firman-Mu. Dan di hari penebusan dosa kami mau bertobat kembali kepada Engkau sebagai anak-anak-Mu, sebagai mempelai pengantin bagi-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus aku juga memberkati saudara-saudari semua. Kiranya Tuhan telah mengikat janji yang baru dengan Engkau. Kalian juga adalah umat Allah. Dalam nama Yesus aku memberkatimu. Di dalam hati dan pikiranmu bukan hanya ada Taurat Allah dan juga janji Allah, terlebih lagi baik hidupmu dalam tinggi atau rendah, selamanya kamu tahu bahwa Allah dengan kasih setianya selamanya mengasihimu. Dan dia berkata, anakku, bagaimana aku membangun Israel bersama juga aku, demikian juga aku akan membangunmu. Dan selamanya ada Allah yang mengasihimu. Tempat ini akan dibangun, akan disucikan, akan disembuhkan. Dalam nama Yesus memberkati hati yang lemah, yang kekurangan, yang lemah disembuhkan Allah dan dibangun Allah. Dan dalam nama Yesus memberkatimu dimanapun kalian berada. Setiap hari kamu bisa tidur yang manis, sebab kamu adalah umat yang dikasihi Allah, dan segala Sonia pergi darimu. Dan nama Yesus memberkati pada saat kamu bertobat kembali kepada Allah. Allah pasti akan merangkulmu di dalam kasih Allah. Bukan hanya dibangun, tetapi kamu terus diberkati, bahkan dalam berkelimpahan, bahkan dengan kemakmuran. Aku memberkatimu dalam nama Yesus Kristus berdoa, memberkatimu, amin. Kita renung pagi sampai sini.